Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Kami BMKG menyelenggarakan kegiatan jumpa pers terkait gempa bumi tektonik magnitudo 6,2 yang terjadi di pagi hari tadi pukul 8.39.29 waktu Indonesia bagian Barat yang tidak berpotensi tsunami. Untuk lebih jelasnya, kami langsung mendengarkan paparan dari Ibu Dikorita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan pada hari ini pun juga hadir Kepala BNPB, Bapak Letjen TNI Surharyanto, dan tim beserta jajarannya, dan para pejabat BMKG Pusat. Pada hari ini juga hadir di Media Center Bapak Suaidi, Kepala Stasiun Geofisika Padang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Suko Prayitno, Deputi Bidang Geofisika, dan Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Mitigasi Gempa Bumi. Baik, Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto beserta jajarannya, juga para pimpinan di BMKG, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari media yang telah dengan sabar siap berada di ruangan Zoom ini. Perlu kami sampaikan hari ini telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tepatnya pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat di wilayah Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar dan juga kedalaman hiposenternya, yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif, yaitu sesar besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dampak gempa bumi ini dirasakan atau guncangannya dirasakan di daerah Pasaman Barat dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Juga dengan juga dirasakan tadi 6 mmi ya, jadi saya ulangi lagi, di Pasaman Barat itu 6 mmi, kemudian juga dirasakan di Pasaman dengan skala intensitas guncangan 5 mmi. Getaran dirasakan, artinya 5 mmi itu dirasakan hampir semua penduduk, bahkan sampai membangunkan orang apabila sedang tidur. Kemudian guncangan juga dirasakan di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang
dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah ya. Bahkan tiang tampak bergoyang ataupun jendela pintu berderit. Nah, itu tadi saya ulangi, di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Kemudian di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli, guncangan dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya juga dirasakan di pesisir selatan, Rantau Rapat, Nias Selatan, dan Bangkinang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya, getaran dirasakan hanya beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini, sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Juga mohon diketahui bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak berpotensi tsunami. Nah, daerah Sumatera Barat ini telah mengalami sejarah gempa bumi yang cukup panjang. Tanggal 26 Agustus 1835, terjadi gempa pula saat itu dengan lokasi pusat gempa atau lokasi gempa berada di Padang. Dampaknya berupa kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. Kemudian 5 Juli 1904, lokasi gempa di Sirisori, Sumatera Barat. Dan akibat gempa ini, gempa tersebut ya saat itu di tahun 1904 terjadi tsunami di pantai Sirisori. 28 Juni 1926 lokasi gempa berpusat di Padang Panjang. Dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Dan gempa tersebut menimbulkan bencana di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjo, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Selanjutnya, 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3. Bangunan rusak di Pasaman. Dan tahun 1977, 8 Maret, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Selanjutnya 1995, 7 Oktober, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7. Sehingga 84 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. 7.137 rumah, transportasi, irigasi, dan tempat ibadah, pasar, dan pertokoan rusak. Yang ketujuh, tahun 2004, 16 Februari, terjadi pula gempa di tanah datar dengan skala 5,6. Dan tanggal yang ke-8, tanggal 22 Februari 2004, lokasi gempa di pesisir selatan dengan skala 6. Dan memang ada yang meninggal dan luka-luka. Dan yang terakhir sebelum hari ini, yaitu yang ke-9, 30 September 2009, lokasi gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala 7,6. Dan gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Nah, jadi gempa yang hari ini adalah gempa setelah 9 kejadian gempa sebelumnya terjadi sejak tahun 1835, dan kami mencatat segmen ini atau segmen Angkola ini mampu melepaskan energi dan membangkitkan gempa hingga kekuatan 7,6. Hari ini
masih 6,2 yang kita update menjadi 6,1. Artinya belum sepenuhnya terlepas. Karena yang tertinggi, yang energi yang dapat dilepaskan, yaitu membangkitkan gempa dengan kekuatan 7,6. Artinya kita memang masih sepatutnya untuk waspada dengan cara mitigasi yang tepat, terutama penataan bangunan standar gempa bumi. Nah, hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 15 kali gempa susulan dengan magnitudo bervariasi, terbesar 4,2. Perlu diketahui bahwa gempa utama yang 6,1 ini atau 6,2 sebelumnya didahului oleh satu kali kejadian gempa bumi pendahuluan atau foreshock dengan magnitudo 5,2. Nah, gempa ini merupakan gempa memiliki tipe 2, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka atau foreshock. Kemudian terjadi gempa utama atau main shock, dan baru diikuti serangkaian gempa susulan atau aftershocks. Untuk itu kami merekomendasikan kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, terutama juga menghindari tebing-tebing atau lereng, ya, karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor. Dan periksa serta pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu sosial media atau Instagram dan Twitter @info-bmkg, website BMKG, atau website inatius.bmkg.go.id, serta Telegram channel Inatius _BMKG, atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di sini hadir juga Bapak Kepala BNPB. Mohon Bapak berkenan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Saya persilakan Bapak Letnan Jenderal Suaryo, ya, Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi yang terhormat Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada konferensi pers ini. Suaranya, maaf suaranya kami belum mendengar Bapak. Izin Bapak. Belum kedengeran. Bentar. Ada suaranya. Iya, bentar Mas. Mas belum keluar Mas. Sudah Mbak, sudah. Cepetan. Soalnya di atas juga belum kedengeran. Tapi jadi jelas di sini. Ditelepon deh. Kayaknya berhenti ya. Izin Bapak. Mohon yang mendampingi Bapak, itu sinyalnya terputus.
Halo, sembari menunggu Pak Kepala BNPB, Bu, mungkin jaringannya sedang error, Bu. Mungkin dari pernyataan dari Pak Suko, Pak Bambang, kami persilahkan sembari menunggu Kepala BNPB karena ada gangguan, Ibu mohon izin. Silakan. Kemudian bangunan-bangunan Oh, ini sudah masuk. atau bangunan-bangunan lain untuk sementara dilihat betul kondisinya. Apabila kondisinya sudah tidak aman, mohon untuk masyarakat untuk sementara keluar dari bangunan-bangunan itu. Karena berdasarkan pengalaman banyak terjadi korban bukan akibat gempanya itu sendiri, tetapi akibat dampak setelah gempa di mana banyak bangunan-bangunan yang rusak kemudian menimpa dari personil-personil yang ada di sekitar itu. Kemudian kami informasikan bahwa BNPB menyikapi kejadian gempa yang barusan disampaikan oleh Kepala BMKG segera mengirimkan tim reaksi cepat. Jadi siang ini tim reaksi cepat BNPB sudah bergerak ke sasaran. Kemudian insya Allah besok kami Kepala BNPB dan seluruh tim akan bergerak, pagi-pagi akan bergerak ke Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kami tentunya akan mendampingi pemerintah daerah, unsur TNI Polri yang ada di sana, BBBD, untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan gempa. Antara lain yang akan dilaksanakan yang pertama memastikan terbentuknya posko. Ini posko akan segera kita bentuk untuk mengkonsentrasikan, mengkoordinir, dan memimpin setiap upaya dan kegiatan dalam penanganan gempa. Kemudian juga apabila nanti memang diperlukan, kita akan dirikan tempat-tempat pengungsian. Mohon pemerintah daerah, karena kita ketahui bersama ini sudah beberapa kali terjadi. Saya yakin pemerintah daerah sudah mempunyai rencana titik-titik di mana bisa dilakukan atau didirikan tempat-tempat pengungsian. Kami akan memastikan itu ada, tentunya memastikan juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang nantinya memang harus mengungsi, ini bisa terpenuhi dalam waktu secara secepat mungkin dan selengkap mungkin. Kemudian juga segera kita akan juga menyalurkan bantuan, khususnya sekali lagi bantuan-bantuan bagi kebutuhan masyarakat. Kami mohon juga pemerintah daerah dan semua komponen bangsa yang di sana dibantu oleh BNPB akan mencari info sampai detail dan rinci, khususnya terkait dengan korban, apakah nanti ada korban jiwa dan korban terkait dengan bangunan ataupun fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Setelah semua data-data ini dapat diketahui dengan jelas, tentunya kami segera akan merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Khususnya kepada bangunan, baik bangunan milik masyarakat, milik umum, milik pemerintah yang terdampak gempa, yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini BNPB juga akan turun tangan untuk menanganinya. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Ibu Kepala BMKG, intinya dari BNPB akan sesegera mungkin dalam kesempatan pertama datang ke sana untuk mendampingi masyarakat terdampak dalam tahap-tahap penanganan bencana. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG terkait dampak-dampak besar ke depan ini bisa diatasi dengan sesegera mungkin
dan dalam tahap pencegahan dan mitigasinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua sebagai bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Om Santi 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 Om. Amin. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Ya, namun mohon maaf tadi bagian awal ada yang terpotong gangguan ini sinyal. Bagian awal ada yang barangkali Bapak Kepala bisa sedikit mengulang yang di bagian awal. Mohon maaf, Bapak sedikit mengulang yang di bagian awal. Mohon maaf. Baik Ibu, mohon maaf tadi kurang jelas maksudnya Ibu. Iya, yang di bagian awal Bapak. Ini para wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Iya, yang di bagian awal Bapak. Ini para wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Oh baik Bu, jadi kami ulangi. Kami ulangi Bu, BNPB segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siang ini kami sudah mengirimkan B berangkat ke sasaran dengan tugas melaksanakan asesmen dan pengumpulan keterangan. Kira-kira masyarakat apakah ada korban jiwa yang terdampak, walaupun sampai sekarang belum ada laporan. Kemudian Pak, bangunan-bangunan yang rusak, baik rusak sedang, ringan, dan berat ini akan segera dikumpulkan, tentu saja bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kemudian kami, Kepala BNPB dengan tim juga besok pagi akan berangkat ke sana. Sesampainya di sana kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan segera akan membentuk antara lain yang pertama adalah posko penanganan bencana secara terpusat di 2 kabupaten itu, khususnya Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian yang kedua tentunya akan menentukan dan mendirikan tempat-tempat pengungsian. Karena kalau kita lihat dampak yang terjadi, diperkirakan nanti ada para pengungsi sehingga kita harus segera menyiapkan tempat pengungsi dan tentunya juga menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar agar masyarakat terdampak ini segera dapat dilayani khususnya kebutuhan dasar sebagai manusia. Dan yang ketiga tentu saja kita terus akan mengumpulkan informasi dan data-data terkait kerusakan, baik itu milik perorangan penduduk maupun milik pemerintah. Setelah semuanya lengkap, kami juga akan duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk segera menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Memperbaiki, membangun ulang bagi bangunan-bangunan yang rusak, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Mungkin seperti itu Ibu, tambahannya mungkin yang tadi kurang jelas. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh arahan dan langkah yang akan segera dilakukan. Tambahan, silakan Bapak. Rekan-rekan media, barusan saja kami dapat informasi, ternyata sudah ada yang korban jiwa, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat. Di Kabupaten Pasaman Barat sudah ada data yang menyatakan 2 orang meninggal dunia dan 20 orang luka-luka. Itu data sementara. Sekali lagi, kami akan terus berkoordinasi dan mengumpulkan data-data. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa pastikan berapa sebetulnya korban jiwa dan korban-korban terkait harta benda lainnya. Demikian Ibu Dewi Korita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala PB. Demikian Mbak, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Kepala BMKG dan Bapak Kepala BNPB, Bapak atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Kami BMKG pun juga ikut turut berduka cita atas korban jiwa akibat gempa bumi yang tadi pagi terjadi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Suhaidi, Pak Bambang dan Pak Deputi terkait updating gempa bumi, Pak. Kami persilahkan kepada Bapak Deputi, Pak Suko. Dan Bapak Kepala BNPB. Jelas Pak Suko, kurang kenceng suaranya Pak. Mohon izin ya. Ibu Kepala BMKG dan Kepala BNPB atas semua informasinya. Kami ingin menambahkan sedikit bahwa kejadian gempa di Sumatera Barat ini mempunyai karakteristik akan ada gempa susulannya. Untuk itu kami mohon kepada seluruh masyarakat yang kira-kira rumahnya sudah agak rusak, segera menjauh dulu dari rumahnya, karena ditakutkan ada gempa-gempa susulan, walaupun lebih kecil magnitudenya, tetapi ini juga sangat berbahaya apabila bangunannya nanti bisa roboh. Untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat, kalau bangunannya sudah mulai rusak, segera. Suara Pak Suko kurang terdengar, Bapak suaranya. Halo, mic-nya kurang keras. Halo, 1, 2, tes Ibu, 1, 2. Iya, ya lumayan, tapi masih kurang kuat. Jadi mohon izin Bapak-Bapak Ibu semua, para wartawan sekalian, bahwa karakteristik gempa di Sumatera yang terjadi ini adalah karakteristiknya akan ada gempa susulan berikutnya. Walaupun kekuatannya lebih kecil, tapi akan 1-2 hari akan masih ada gempa-gempa susulan. Magnitudenya lebih kecil daripada gempa utama tadi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, apabila ada rumah-rumah yang sudah rusak atau sudah miring, segera disarankan untuk sedikit menjauh dari rumah tersebut. Walaupun gempanya lebih kecil, takutnya bisa merusak bangunan-bangunan yang sudah rusak tadi. Sehingga untuk keselamatan jiwa masyarakat, saya harapkan untuk menjauh dari situ. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di lereng-lereng, untuk sementara juga meninggalkan tempatnya sementara. Sehingga ditakutkan nanti akan terjadi longsoran di daerah lereng-lereng. Seperti yang pernah kita lihat video tadi sudah ada beberapa daerah yang longsor. Kami lihat memang ada longsoran. Untuk itu kami menghimbau pada seluruh masyarakat juga segera menjauh dari yang tebing atau lereng. Ya. Kemudian kepada seluruh masyarakat lainnya dan pemerintah daerah kami informasikan bahwa petugas BMKG dari wilayah, dari Padang juga hari ini segera berangkat ke lokasi. Sudah memberangkatkan ke lokasi. Kemudian besok pagi tim BMKG akan dipimpin oleh Kepala Pusat Kepala Pusat Seismologi Teknik dan Tanda Waktu Geopotensial akan berangkat 7 orang untuk bersama-sama pemerintah daerah dan BNPB untuk menenangkan masyarakat di sana. Insya Allah besok pagi berangkat, kalau hari ini dapat tiket, hari ini berangkat, kalau tidak besok pagi berangkat. Tetapi yang di wilayah kami sudah berangkatkan pada siang hari ini sudah berangkat. Demikian yang kami dapat sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ririn, saya rasa dari BMKG untuk sementara cukup. Kita persilakan lebih dahulu dari media kalau ada pertanyaan baik ke BNPB atau ke BMKG atau barangkali nampaknya ada tambahan informasi dari BNPB juga dipersilakan. Siap. Ya. Mungkin pertanyaan dulu ya Ibu. Bagi teman-teman media yang ingin menanyakan, kami persilakan untuk resen. Oke Bu, ini ada yang sudah resen dari Mas Derizon Minangkabau. Silakan. Silakan Mas Derizon. Izin Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan mau Jumatan, saya mau cepat aja nih, mau Jumatan di Sumatera Barat. Oh ya, silakan. Untuk update data yang MD, apakah betul 2 orang dan yang luka-luka apa betul 20 orang dan berapa jumlah bangunan yang rusak? Kemudian soal jaringan di sana gimana kondisinya? Karena kita juga sempat lost kontak dengan BPBD-nya Mbak, dan mohon maaf, tolong bisa untuk update-nya sendiri bagaimana kondisi yang terkini Mbak. Itu aja. Mohon maaf nih Pak Jenderal, saya minta mohon data yang lebih jelas dan lebih konkret.
Karena nih mau Jumatan nih Pak Jenderal. Izin. Siap Mas Derizan. Mungkin Bapak Kepala BNPB untuk menjawab Arunala.com, Mbak. dalam. Arunala.com. Oke, siap Mas. Terima kasih. Ya. Baik, kepada Bapak Kepala BNPB kami persilakan untuk menjawab secara singkat padat jelas ya Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu, rekan-rekan wartawan. Sekali lagi, kami terus melaksanakan pendataan. Untuk Kabupaten Pasaman Barat, sementara yang terdata, 1 unit SDN 19 Kinali rusak berat, 1 unit Bank Nagari, cabang pembantu Simpang Pasaman Barat rusak sedang. 1 Baleirung mengalami rusak sedang, dan 1 aula kantor Bupati Pasaman Barat rusak sedang. Kemudian untuk yang meninggal itu di Kabupaten Pasaman ada 2 orang meninggal dunia. Kemudian 20 orang luka-luka. Sementara itu yang kami peroleh datanya. Tentu saja ini akan bergerak terus karena sampai sekarang kita masih mengumpulkan dan berkoordinasi terus dengan khususnya di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sekali lagi ada tim reaksi cepat yang sudah bergerak ke sana. Mungkin nanti setelah sampai mendampingi para aparat daerah terkait dengan sinyal juga, nanti kami akan segera membangun instalasi sinyal supaya hubungan dan komunikasi lebih mudah lagi. Mungkin sementara itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada tambahan, apakah betul Izin, ada Jenderal. likuifaksi di Pasaman itu gimana akibat gempa itu? Apa betul di Pak Jenderal, izin terjadinya likuifaksi akibat gempa yang terjadi di Pasaman di daerahnya di daerah Malampah? Mohon izin Pak Jenderal. Nanti mungkin Ibu Dwi Korita juga bisa menambahkan. Memang dari informasi dari daerah katanya ada seperti itu, tetapi kita belum bisa memastikan apakah ada likuifaksi atau tidak. Sekali lagi, karena kami juga masih tahap pencarian data, kami belum bisa memastikan secara rinci dan detail, Mas. Demikian, mungkin Ibu Dwi Korita, Bu, menambahkan terkait keilmuannya terkait likuifaksi itu, Bu. Karena ada informasi Bu, mohon maaf menambahkan. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, terima kasih Bapak Kepala BNPB tadi menyambung pernyataan Bapak. Ada pertanyaan Ibu di chatroom, itu ada tanah bergerak Bu di daerah Bonjol. Apakah itu bagaimana Bu? Ya, mohon konfirmasinya. Baik, terima kasih. Kebetulan tahun 2009 itu memang kejadian saat itu bersamaan dengan hujan. Dan gempanya magnitudenya juga cukup kuat, 7 ya waktu itu. Memang saat itu terjadi tanah bergerak dalam radius yang cukup jauh ya, 500 meter lebih ya. Nah, artinya apa? Dengan melihat kondisi kemiringan lereng, kondisi tanah dan batuan, dan juga kekuatan gempa, meskipun tidak sekuat tahun 2009, hal itu mungkin terjadi. Artinya berpotensi terjadi. Tetapi apakah benar-benar terjadi? Kami masih harus cek hal tersebut. Kami masih harus cek. Oleh karena itu, kami menghimbau benar-benar mohon untuk menjauh dari lereng tanah ataupun lereng batuan. Mohon maaf, biasanya di situ kadang-kadang ada perkampungan di bawahnya. Nah, itu mohon pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah dapat memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada di bawah lereng-lereng itu, terutama kalau ada hujan nanti ya, karena ini kan masih puncak musim hujan, hal itu bisa terjadi baik pada saat kejadian gempa ataupun saat hujan turun setelah gempa. Sehingga ini untuk kewaspadaan sebaiknya menyingkir lebih dahulu dari lereng-lereng yang rawan seperti itu.
Besok ini kami sedang menyiapkan untuk menuju ke lokasi, ini juga tadi BNPB. Kami yang ada di lokasi sudah ada, kebetulan BMKG di lapangan sedang melakukan pengecekan juga tentang hal itu. Demikian. Baik Ibu, berarti tidak likuifaksi ya Ibu untuk memperjelas Bu, karena supaya tidak simpang siur. Jadi dampaknya hampir sama. Oke, Hampir siap. sama. Ya. Dampaknya ya siap. Dampaknya Ibu. tanah bergerak itulah mekanismenya, entah gerakan tanah longsor ataupun likuifaksi atau kombinasi keduanya. Namun lebih tepatnya mohon waktu untuk kami pastikan di lokasi. Terima kasih. Siap Ibu, siap. Baik Ibu, karena ini waktunya juga sudah siang ya Ibu, Ya. teman-teman mau sholat Jumat, mungkin dari teman-teman nanti akan menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG dan BNPB terkait updating gempa bumi yang kami sebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, siaran pers, dan media sosial, website BMKG. Dan teman-teman media jangan terpancing isu. Mungkin itu saja dari kami, Bu. Nanti ada closing statement dari Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih, singkat saja. Mohon tetap terus memonitor informasi dari BMKG. Jangan menuju tempat-tempat yang rawan, rumah yang sudah rusak ataupun lereng yang rawan longsor, rawan bergerak, dan jangan mudah percaya dengan isu-isu yang tidak bersumber pada sumber resmi. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala BNPB atas kerjasama dan reaksi cepat yang sedang dilakukan. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu Dikorita, Bapak Kepala BNPB yang telah bersedia hadir bergabung dalam kegiatan jumpa pers siang ini, dan kepada para Bapak pejabat BMKG Pusat, kami ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman media massa, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal, Pak Deputi, dan Bapak-Bapak Kepala Pusat, Pak Aam. Terima kasih Mbak Ririn dan para rekan media. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.